Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila mu'allifan al-kitab Syekh Abdul Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warḍa'ni as-sahaba, ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warham kull muslim, ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waslih kull muslih, ya Rabbi waghfi kull mu'min. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ya Rabbi warzuqna ash-shahada, ya Rabbi ihitna bis-sa'ada. Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi hifdhanak wa amanak, ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ya Rabbi ajirna min adabik, ya Rabbi adhiqna bi afwik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ya Rabbi ya sami'a du'ana, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ya Rabbi adhiqna barda afwik, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi taghshana binurih. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita flashback ke belakang dulu. Kemarin itu membahas tentang lahirnya Kanjeng Nabi ketika mulai. Nah, sekarang proses atau pas kelahirannya seperti apa? Wa wulida sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida, dan dilahirkan. Siapa yang dilahirkan?
Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaannya seperti apa? Makhtunan biyadil inayah. Keadaannya ketika dilahirkan beliau sudah makhtunan. Makhtunan itu artinya sudah dikhitan. Kok bisa? Iya. Apa alasannya atau hikmahnya apa? Nabi Muhammad itu lahir sudah dikhitan. Maksudnya lahir seperti orang yang sudah pernah mengalami khitan. Khitan itu adalah memotong atau membuang kuluk. Kuluk itu artinya kulit atau daging yang menutupi. Itu namanya khitan. Sunat. Mengapa Nabi lahir sudah dikhitan? Nanti ada perbedaan pendapat. Yang pertama, Nabi sendiri yang bicara, Nabi sendiri yang bilang gini, min karomati. Ini hadisnya dari Anas bin Malik di riwayat Imam Tabarani di dalam kitab Al-Awsat disebutkan, min karomati ala Rabbi, di antara sebagian karomahku, kemuliaanku ala Rabbi, ayatnya Rabbi, di sisi Tuhanku. Di antara kemuliaan Nabi di sisi Allah atau di sisi Tuhannya adalah ani, sesungguhnya aku wulidtu, dilahirkan makhtunan, dalam keadaan sudah dikhitan, walam yaro ahadun sawati, dan tidak seorang pun pernah melihat apa? Melihat aurat. Soalnya seorang yang akan menjadi nabi dilahirkan dalam keadaan sudah disunat karena supaya tidak ada orang lain yang melihat auratnya kanjeng Nabi. Tapi nanti ada pendapat-pendapat. Nabi itu terjaga. Jangankan Nabi, Sayyidina Ali radhiyallahu sepupunya itu juga, bahkan beliau sendiri tidak pernah melihat auratnya sendiri. Sayyidina Ali tidak pernah melihat auratnya sendiri. Makanya dia sebutannya karramallahu wajhah, Allah muliakan wajah, karena wajahnya tidak pernah lihat auratnya sendiri. Masya Allah. Jadi kenapa Nabi itu lahir dalam keadaan makhtun, sudah dikhitan, itu karena supaya tidak dilihat auratnya oleh orang lain, meskipun waktu masih baik. Ya jelas lah, kalau disunat dalam ramein pasti banyak yang lihat. Kalau mau ngasih makhtun, artinya bentuknya sudah seperti orang dikhitan. Tapi ada beberapa pendapat. Ikhtilafah, ada perbedaan pendapat. Ini diungkapkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang khitannya kanjeng Nabi. Ada 3 pendapat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa ada 3 pendapat tentang pembahasan Nabi sudah dikhitan sebelum lahir, dikhitan ketika lahir, sudah dikhitan ketika lahir, atau memang dikhitan oleh keluarganya. Yang pertama, pendapat yang pertama, annahu wulida makhtunan masrur, beliau lahir memang sudah dikhitan dan masrur, pusarnya pun sudah diputus. Kalau kita yang putus pusarnya siapa?
dokter, kalau lahirnya di rumah sakit. Kalau saya lahir di rumah, dukun bayi. Lahir di rumah ya dukun bayi. Saya lahirnya itu ayah saya baru keluar rumah pagi sebelum subuh. Ayah saya pergi mau kuli. Kuli tahu ya, kuliah kerja sama orang jauh. Lahir, ibu saya habis tutup pintu masuk lahir. Terus bapak saya udah jauh. Yang pertama, jadi pendapat pertama, orang mati memang sudah dihina, bahkan sudah putus tali pusar. Nah itu. Ada sebuah hadis, wa fi riwayatin anna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim hina wulida, ketika beliau lahir, nazala Jibril datang turun, wa qata'a surratahu, kemudian memutus tali pusarnya, wa adana fi udhunihi, kemudian beliau Jibril adzan di telinganya, wa kasahu thawban abyad, kemudian memberi pakaian putih. Kalau Nabi Ibrahim yang memutus tali pusarnya itu adalah Jibril, kemudian diadzankan. Nah, proses adzan ini nanti sampai kepada syariatnya dari Nabi. Adzankan telinga kanan, qomatkan telinga kiri. Itu sunnah itu. Mengapa harus diadzankan? Kan bayi belum ngerti. Diadzannya malah nangis kok, iya benar. Tapi ternyata organ tubuh dalam arti anggota tubuh namanya panca indera yang pertama kali begitu lahir lalu berfungsi adalah telinga. Maka pertama kali dia mendengar suara yang direkam oleh telinga itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Berbeda dengan tetangga kita. Tetangga kita di sana itu begitu lahir yang ditunjukkan adalah salib di depan matanya. Padahal matanya belum berfungsi, belum bisa melihat dia. Nanti dia beberapa lama baru dia bisa berfungsi. Tapi begitu jebrol bayi lahir, telinga sudah berfungsi. Makanya dia. Dan yang pertama kali melekat di genderang telinga itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada. Pendapat yang kedua, annahu khutina sallallahu alaihi wasallam yawma syaqqa qalbahu al-malaikatu inda dhabrihi Halimah. Ada lagi yang malah enggak, Nabi itu dikhitan pada saat ia berada di dalam perawatan, perlindungan, pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Halimah itu ibu susunya. Ibu susu kanjeng Nabi yang pertama itu adalah namanya, siapa namanya Bu? Anda ingat nggak ibu susu pertama? Itu budaknya Abu Lahab. Yang kemudian dimerdekakan. Itu dia menyusui pertama kali. Tapi kemudian berikutnya yang menyusui adalah Halimatus Sa'diyah sampai 2 tahun. Nah, ketika dalam pengawasan dan pemeliharaan Halimah As-Sa'diyah, dan ketika itu Jibril datang membedah dadanya untuk membersihkan hatinya, katanya itu, atau membersihkan hatinya, sekaligus Jibril mengkhitan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, jadi yaum syaqqa qalbahu al-malaikatu inda dhabrihi Halimah. Itu pendapat yang kedua ya. Jadi masih kecil juga, masih umuran 2 tahun, 2 tahun. Kemudian pendapat yang ketiga, al-qaul tsalits, pendapat yang ketiga, anna jaddahu Abdul Muttalib,
kakeknya yang namanya Abdul Muthalib itu khotanahu yauma sabitin. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang mengkhitankan kanjeng Nabi itu adalah kakeknya yang namanya Abdul Muthalib, itu pada hari ke-7. Nah ini yang kemudian diikuti oleh umatnya. Sebagian orang Indonesia, orang Muslim Indonesia itu mengkhitankan anaknya itu di saat hari ke-7 atau hari ke-40, 40 hari sunat gitu. Nah, karena pendapat yang ketiga ini, Abdul Muthalib itu mengkhitankan pada hari yang ke-7 kelahiran. Wasona alahu makdubatun wasamahu Muhammadan. Dia bikin pesta, pamannya kakeknya itu bikin hidangan untuk merayakan khitannya Kanjeng Rasulullah, sekaligus merayakan pemberian nama dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tiga ya, jadi tiga. Yang pertama adalah lahir sudah dikhitan, sudah waktu as-surah dipotong tali besarnya. Pendapat yang kedua, disunat pada saat Nabi Muhammad berada di pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Dan pendapat yang ketiga, disunat pada hari ke-7 kelahiran. Yang membuat pesta adalah kakeknya Abdul Muthalib sekaligus peresmian nama. Jadi kayak akikah gitu. Akikah kita juga begitu. Akikah itu sunnah itu hari ke-7. Kalau mau mengakikahkan anak kita itu sekaligus memberikan nama, ya peresmikan namanya, diakikahi, potong rambutnya. Kalau kita itu potong rambut tuh, nggak sekaligus sunnah. Bagaimana kalau nggak mampu akikah pada hari ke-7, pada hari ke-14? Ini ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi kalau kita punya anak, itu sunnahnya diakikahi pada hari ke-7. Kalau nggak mampu hari ke-7, belum ada biaya atau masih repot, hari ke-14. Kalau hari ke-14 belum juga bisa, hari ke-40. Kalau hari ke-40 belum bisa, kapan saja diakikahi, tetapi syaratnya sebelum balik. Jadi kalau belum balik itu berarti kalau belum usia 15 tahun, kalau perempuan belum menstruasi, boleh diakikahi kapan saja. Jadi yang sunnah itu hari ke-7, hari ke-14, hari ke-40, atau pokoknya kapan saja, tetapi catatannya sebelum balik. Kalau sudah balik bagaimana? Nah, ini mungkin diantara kita juga begitu. Kalau sudah balik, maka akikahnya diserahkan kepada anak itu sendiri. Kalau nanti mampu mengakikahi dirinya, akikah. Gitu. Akikah. Kalau kita sudah balik, punya duit, wah saya mau akikah, karena dulu orang tua saya nggak mampu mengakikahi diri saya. Akikah boleh. Jadi itu sunnahnya akikah. Jadi pada waktu Rasulullah SAW dikhitan itu, khitannya pada hari ke-7, yang membuat pesta adalah kakeknya Abdul Muthalib, sekaligus meresmikan namanya dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum khitan. Nah, ini saya ambilkan dari kitab yang ditulis oleh ini syarahnya kitab Al-Barzanji. Bagaimana hukumnya khitan? Hukumnya khitan itu tanda ini. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Nawawi ini adalah Nawawi ad-Dimashqi. Kalau disebutnya Syekh Nawawi itu orang Banten, ya, ulama kita yang belajar di Saudi, jadi guru besar di Saudi, kayaknya banyak, namanya Syekh
Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jami. Orangnya banyak, punya atau kitabnya banyak. Kalau ini Qala Nawawi rahimahullah, ini namanya Syekh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Nama lengkapnya itu Muhyiddin Zakaria An-Nawawi. Kata beliau, ini mazhabnya Syafi'i, al-khitan wajibun 'inda Syafi'i wa katsirun minal ulama. Khitan khususnya bagi laki-laki itu wajib menurut mazhab atau pendapat mazhab Imam Syafi'i dan sebagian besar para ulama. Wajib. Mengapa wajib? Sebab orang Islam itu kan wajib ibadah, dan ada ibadah yang harus suci anggota badannya, seperti sholat, ya kan? Sholat itu harus suci, tidak boleh sholat itu anggota badan kita ada yang najis. Nah, salah satunya adalah kalau tidak dikhitan, kulitnya nutup alat kelamin, ketika pipis nggak bisa dibersihkan, masih ada air seni yang masih nempel karena di kulit, di dalam kulit itu, ya kan? Nah, maka itu yang harus dihilangkan. Nah, maka kaidahnya itu mana yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa sesuatu tidak akan sempurna, perbuatan wajib itu tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu, maka sesuatu itu wajib hukumnya. Sholat wajib, wajibnya sholat adalah suci. Syaratnya sholat itu suci. Nah, dia tidak bisa suci tanpa membuang kulit alat kelaminnya. Maka membuang alat kelamin menjadi membuang alat kelamin, membuang penutup alat kelamin menjadi wajib. Nah, itu. Kemudian wasunnatun 'inda Malik wa aktsaril ulama. Sunnah menurut Imam Malik itu sunnah, dan sebagian ulama minhum dari golongan Imam Malik, sebagian ulama Imam Malik itu mengatakan sunnah itu khitan itu sunnah saja, nggak wajib. Kemudian wadhanaba ba'du ashabihi ila annahu wajibun fi haqqir rijal. Wadhanaba ba'du ashabihi. Kemudian sebagian ashab, murid-murid dari dari mazhab Maliki, terus juga mazhab Abu Hanifah, dan juga mazhab Syafi'i, sebagian dari murid-murid atau pengikut, ya, itu annahu wajibun fi haqqir rijal, wajib bagi laki-laki. Wasunnah atau wajibun fi haqqir rijal, sunnatun fi haqqin nisa, sunnah bagi kaum perempuan. Jadi sunat itu tidak laki dan perempuan sunat, cuma yang wajib laki-laki. Kalau perempuan sunnah saja. Ada yang bertanya, perempuan itu disunat apa ya? Hah? Perempuan itu tidak disunat dan tidak ada dipotong, cuma dirobek sedikit saja. Di mata kelaminnya paling atas itu dirobek sedikit saja. Biasanya pakai silet atau pakai sedikit, dirobek sedikit. Kenapa sih harus sunat juga? Ada rahasia yang tersembunyi di situ. Itu punya sunat, itu khitan. Jadi sahabat lagi Nabi itu khitannya itu sejak lahir atau setelah lahir atau kapan? Ada 3 pendapat. Yang pertama, lahir sudah dikhitan. Yang kedua, dikhitan pada hari ke-7 kelahiran. Yang membuat pesta adalah kakeknya Abdul Muthalib. Ada lagi pada saat Nabi Muhammad
asuhan Halimah As-Sa'diyah, yaitu kira-kira usia 1 tahun 2 tahunan lah. Oke, sudah. Kemudian tadi disebutkan wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyadil inayah, ya kan? Mahtunan biyadil inayah. Ini kata Jalaluddin Asy'ari, Imam Abdurrahman At-Tibai, yang khitan adalah zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus makhulan bi kuhlil hidayah, Nabi itu lahir matanya itu loh, matanya, kedua matanya itu seakan-akan bercelak. Tahu celaknya? Itu kalau zaman dulu kan celak itu kayak makanya bahannya itu batu ya, kemudian ditumbuk halus, kemudian itu tapi begitu. Makhulan bi kuhlil hidayah. Beliau itu sudah memakai celak atau ya sifat al-hidayah. Apa maksudnya makhulan bi kuhlil hidayah itu? Nah, ada yang mengatakan begini, bahwa makhulan bi kuhlil hidayah itu artinya Nabi itu sudah angan-angannya itu ingin untuk meraih atau menuntut pandangan matanya itu, sudah bisa mencerminkan atau menunjukkan umat manusia agar memperoleh petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makhulan bi kuhlil hidayah, ini di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Hamdani. Di sini disebut makhulan bi kuhlil hidayah, ayat Allah Ta'ala min inayati bihi sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al fi 'aini al-kalimatayn qadrah 'ala an-nazar fi ghairi ma yurdihi subhanahu wa ta'ala, bal mala'a kamalan wa jamalan wa hasanan. Nabi itu pandangan matanya itu, kata pengarang kitab ini, lam yaj'al fi 'aini, Allah tidak menjadikan pada dua kelopak matanya yang mulia itu qudrah, kemampuan ala nadhri fi ghairi ma yurdi. Allah tidak memberikan kemampuan kepada kanjeng Nabi, pandangan kedua matanya, untuk melihat hal-hal yang tidak diridhoi. Jadi mungkin begini, kalau kita gambarkan, kalau melihat sesuatu yang tidak diridhoi atau sesuatu yang diharamkan, mungkin matanya nggak enak melihatnya. Kalau kita kan malah enak-enak aja kan melihat yang gitu. Kalau lagi nggak nyaman melihat apa namanya, sesuatu yang tidak diridhoi dan dihalalkan. Bal malaha, akan tetapi Allah memenuhi atau memenuhi ainnya, meripatnya kanjeng Nabi, kamalan wa jamalan wa hasanan, kesempurnaan dan keindahan. Masya Allah. Itu di kuhlil ibadat yang itu begitu, seperti beliau seperti orang yang sudah berjalan. Maksudnya ini bahasa kiasan, tapi memang apa namanya, kalau kita lihat kata para dalam beberapa riwayat itu Nabi memang seperti orang pakai celak gitu. Nah, oleh karena itu disunahkan juga pakai celak, tapi celak yang tadi itu yang tubuh, karena itu termasuk
untuk bisa mengobati sakit mata, untuk membersihkan atau bahkan menjernihkan pandangan mata. Kalau jelek yang pakai pulas, pakai pensil, bukan itu. Kalau itu saya nggak merekomendasikan. Itu terbuat dari apa saya nggak tahu. Dulu guru saya, Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar, masyarakat, beliau menantri agama. Beliau kalau ngajar, dan saya sekarang mana-mana beliau pakai celana. Tapi kalau dia orang Arab ya, apa namanya, turunan Arab, jadi matanya belok pakai celana panas. Nah, kalau saya pakai celana, nah itu gitu. Fa'ashraqa bibana'ihi al-fadl. Terusnya ini. Jadi ketika beliau lahir sudah dihitan, kemudian matanya itu seakan-akan bercelah. Tapi maksudnya adalah bahwa kedua mata mulia dan itu tidak mau memandang hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian fa'ashraqa bibana'ihi al-fadl. Fa'ashraqa itu artinya maka teranglah bibahaihi dengan karena kebahak itu artinya kemegahan atau apa namanya itu. Kalau orang melihat orang lain segen, orang yang disegeni namanya memiliki apa? Punya apa namanya? Punya aura atau dia orangnya wah kita kalau lihat dia tuh pokoknya punya karisma. Iya. Fa'ashraqa bibana'ihi al-fadl, maka bersinar teranglah ruang tempat karena karisma kanjeng Nabi itu terang gitu lahir karena membawa karisma yang tinggi. Ruangan di mana beliau lahir itu menjadi terang benderang karena dibahas itu karena sinar yang dibawa oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini juga bisa dimaknai dengan bahasa kiasan. Artinya bahwa terang di sini bukan karena terang seperti lampu ini, tapi bisa juga dimaknai seperti itu karena Nabi itu cahaya. Nabi itu misalnya di dalam surat Al-Ahzab itu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran, ya kan? Wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan muniran. Nabi itu digelar dengan siraj itu lampu, munir yang menerangi gitu. Wa ta'alaqul kaunu min nurihi wa adha. Kemudian bukan hanya ruangan tapi juga bersinar terang al-kaun, alam semesta, min nurihi wa Allah, karena cahaya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam semesta menjadi terang benderang. Ini kalau ini bisa dipahami dalam arti makna kiasan. Kenapa? Karena yang pada saat itu adalah zaman atau masa jahiliyah. Begitu Nabi lahir dan diutus oleh Allah menjadi Rasul, maka zaman kegelapan itu berubah menjadi zaman terang benderang. Artinya melek terhadap akidah, melek terhadap tauhid, melek siapa pencipta alam semesta, siapa yang menjamin kita dan sebagainya. Jadi begitu Nabi lahir, kemudian alam semesta pun terang dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekarang ini saya masuk ajaran itu di beberapa negara di Eropa perkembangan Islam sangat cepat, terutama di Inggris. Di tetangga kita sini, bukan di Australia, ya, Kamboja dulu waktu zamannya Khmer Merah itu berkuasa, itu ya itu orang Islam banget habis. Tapi begitu sudah ganti perkembangan Islam terutama daerah selatan itu yang dekat dengan
Thailand dekat dengan Thailand dan sebagainya. Itu perkembangan Islamnya sangat luar biasa. Di Thailand juga begitu. Jadi sekarang perkembangan Islam itu sangat pesat, maju pesat. Yang tadinya dilarang jadi dibebaskan. Nah, ini berkat apa? Berkat perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Islam sudah mendunia, itu artinya dunia ini umurnya sudah dekat. Amerika Latin, ya Amerika sendiri juga luar biasa. Di Amerika ada pesantren yang diasuh oleh tokoh dari Indonesia. وَدَخَلَ فِي عَقْدِ بَيْعَتِهِ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْخَلَائِقِ كَمَا دَخَلَ فِيهَا مَنْ مَضَى. وَدَخَلَ dan melebu masuk fi aqdi bai'atihi dalam ikatan bai'at kanjeng Nabi man baqiya orang yang sisa dengan khalaqi dan para makhluk kama dakhala fiha man madu sebagaimana telah masuk membaiat baginda Rasulullah yang telah sebelumnya yang telah lebih dahulu man madu. Jadi ini sesuai orang yang ingin baiat kepada kanjeng Nabi meskipun beliau sudah tidak ada sekarang ini, tapi masih berduyun-duyun, masih banyak orang yang ingin mengikatkan dirinya. Baiat itu artinya sumpah setia, mengakui kerasulan dan kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang yang ada di sekitar di muka bumi ini, sebagaimana dulu di awal-awal Nabi berdakwah atau di awal-awal Nabi sudah mulai menyampaikan dakwahnya, banyak orang yang berbaiat, sumpah setia, masuk dan ikut ajaran baginda Rasulullah SAW. Sekarang loh, tiap hari orang bersyahadat di Masjid Al-Azhar pusat itu di Lopeng itu, hampir setiap minggu bukan orang asli sih, tapi orang asing yang bersyahadat memeluk ajaran agama Islam. Kalau di Eropa tadi itu saya sebutkan, banyak sekali orang-orang yang tertarik terhadap Islam. Semakin Islam dijelek-jelekkan, semakin banyak orang penasaran lalu mempelajari Islam dan mereka kemudian tertarik terhadap Islam. Awal fadilatihi al-mu'jizat khumudina li farisa wa suquti syurufa. Begitu Nabi lahir, mukjizat yang pertama kali tampak, mukjizat yang pertama dan utama kali tampak pada saat beliau lahir adalah khumudina li faris, padamnya api orang-orang Persia. Orang-orang Persia itu agamanya Majusi, menyembahnya api. Mati pada saat api itu mati pada dengan sendirinya pada saat Nabi lahir. Tempat api orang Persia itu kemudian bentuknya diambil dicangkok oleh orang Islam menjadi menara. Menara itu asal katanya manaroh itu tempat perapian. Itu loh yang di Senayan di GBK yang kalau ada pon apinya ditaruh di situ. Itu asalnya gitu, tapi tinggi. Kalau itu kan nggak terlalu tinggi. Tempat api untuk disembah orang Majusi. Pada masa Umar, ketika sudah sampai penaklukan ke Persia, itu perapian itu mau dibakar, mau dihancurkan oleh tentara Islam. Kalau jangan, itu kan budaya, itu hasil kreasi budaya. Kalau baik nggak usah difungsikan saja untuk yang lain. Maka menara dulu itu sebenarnya untuk agar naik ke atas menara
Jadi manarah itu asalnya manaroh. Manaroh itu tempat api. Apinya dibuang, diganti toa. Boleh kan? Boleh. Kita sering mengambil budaya orang lain, tapi fungsinya diganti. Itu nggak apa-apa. Nah, pada saat Nabi lahir itu api atau sesembahan orang-orang Persia yang menyembah api itu padam. Wasuquti syurufat, kemudian hancur bangunan-bangunan, gedung-gedung istana kerajaan Persia hancur berantakan karena Nabi lahir. Itu mukjizat pertama dan utama. Belum jadi Nabi sudah ada mukjizatnya. Apinya padam, apinya orang Majusi di Persia. Gedung-gedungnya atau istana-istananya hancur berantakan karena kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi kalau mukjizat para nabi yang sebelumnya itu setelah diangkat jadi Rasul, kalau Nabi Muhammad mukjizatnya sudah muncul pas beliau lahir, sudah muncul. Jadi luar biasa. Oleh karena itu kita selaku umatnya, selaku umat Nabi Muhammad SAW itu seharusnya dan seyogianya mempertahankan ya, dan merealisasikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah, ya, ajaran-ajaran atau sunnah-sunnahnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, agar ajaran Rasulullah tetap lestari. Kita tidak tidak menjamin kalau kita sekarang ini masih mempertahankan ajaran syariat kanjeng Nabi, tapi nanti anak cucu kita nggak tahu. Oleh karena itu kokohkan akidah serta ajarkan sunnah-sunnah baginda Nabi kepada anak-anak kita supaya mereka bisa mengikuti apa yang saat ini kita lakukan bersama. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.